Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Aksosis SMP Quran As-Salam periode 2023-2024. Kembangkan dunia digital untuk generasi milenial. Kembali lagi bersama saya yang Fareta Grimonia. Di sini saya sebagai host pada episode podcast kali ini. Ada yang penasaran gak sih apa tema podcast di episode hari ini? Jadi, kita akan mengulas sedikit tentang yang namanya organisasi. Mau tahu nggak kita bakal mengulasnya sama siapa? Nih, udah di sebelah Ana, Ustazah Sri Ayu Kusumaningsi, SPD. Halo guys, halo semuanya, halo Reta. Hai, Ustazah. Kalian bisa panggil beliau dengan sebutan Ustazah Ayu. Di sini, beliau juga menjadi pembina OSIS dan guru mata pelajaran di SMP Quran As-Salam. Yuk langsung aja kita tanya-tanya tentang organisasi ke Ustazah Ayu. Oke Reta. Ustazah, kita mau nanya nih, kira-kira menurut Ustazah, organisasi itu apa sih? Terus kapan juga Ustazah ngerasa tertarik buat masuk sama yang namanya dunia organisasi? Oke, organisasi secara istilah apa kata nih? Enggak usah ngomong gitu ya. Jadi organisasi itu adalah, ini menurut pengertian Ustazah aja ya, organisasi di sini adalah sebuah wadah di mana bisa menampung kreativitas, aspirasi para peserta didik yang ada di lingkungan sekolah gitu kan menurut Ustazah. Dan alhamdulillah kan di SMP Quran As-Salam di sini sudah ada yang menaungi menaungi organisasi itu kan. Yang Reta tahu sendiri, teman-teman tahu sendiri, di SMP Quran As-Salam itu ada yang namanya organisasi OSIS. Nah, itu terdiri dari organisasi yang ada di lembaga SMP dan juga pesantrenan seperti itu. Kalau untuk sejarahnya Ustazah kecemplung masuk ke dalam organisasi itu berawal itu kayak Reta umur-umur cimit-cimit ya, mungkin berapa tahun yang lalu ya, 12 tahun yang lalu atau 17 tahun yang lalu mungkin kali ya. Umur Reta sekarang umur berapa? Umur 14. 14 tahun berarti sekitar 13 tahun yang lalu Ustazah sudah mulai berkecimpung, sudah masuk ke organisasi tersebut. Di awal dimulai dari organisasi sama seperti Reta di SMP. Ya, di sekolah menengah pertama ikut organisasi, terus lanjut lagi di SMA, alhamdulillah ya nggak kapok gitu kan, ikut organisasi, lalu di perkuliahan pun alhamdulillah ikut organisasi juga. Sampai sekarang jadi pembina alhamdulillah. Jadi masuk ke lembaga lagi organisasi itu. Seperti itu Reta. Panjang juga ya ceritanya dari Ustazah Ayu. Dari zaman di SMP beliau sudah mengikuti organisasi sampai sekarang udah menjadi pembina OSIS. Kira-kira menurut Ustazah sendiri itu ada manfaatnya nggak sih ikut organisasi yang benar-benar Ustazah rasain? Oh pasti banget Reta, pasti banget. Apalagi kalau kalian nih umur remaja sekarang, itu menurut Ustazah itu wajib ya, maksudnya ikut organisasi dimanapun kalian sekolah gitu kan, entah itu lewat OSIS, aksa OSIS. Organisasi itu tidak hanya dari situ ternyata kan, dari pengembangan kreativitas kita dari ekskul ya kan, ekskul, organisasi itu juga di dalam ekskul itu pasti ada organisasinya. Begitupun Ustazah dulu waktu SMP sama seperti kalian ikut ekskul PMR ya kan, kelas 7-nya, kelas 8-nya coba-coba OSIS, alhamdulillah lolos ya sampai kelas 9, punya adik kelas, merasakan bagaimana adanya acara, membantu guru-guru di dalam acara sekolah ya kan, hari guru ya kan, PPDB waktu itu kan sering membantu ya kan, ikut acara-acara lomba yang diadakan di sekolah, mungkin tryout kita pasti yang dimintakan tolong oleh guru-guru. Nah itu dari situ mulai tuh kan. Kalau di SMP sendiri tuh kita masih dipegang sama guru, maksudnya kita masih dipantau oleh pembinanya. Tapi kalau untuk jenjang SMA itu lebih ke kitanya malah. Jadi gurunya itu hanya memantau seperti itu. Jadi kalau tingkatannya ya menurut Ustazah ya, selama Ustazah berorganisasi, kita di tingkat SMP itu masih disuapin gitu sama pembina. Tapi kalau di SMA kita menuangkan ide-ide kreatif kita di dalam organisasi tersebut, menjalankan proker-proker yang kita inginkan. Jadi pembina itu hanya meng-ACC saja. Seperti itu kalau SMA. Apalagi nanti di perkuliahan itu lebih lingkup lagi. Perkuliahan fakultas hanya memberikan asupan dana.
yang mengolah kita lebih mencari fundraisingnya, mencari dananya untuk melakukan sebuah misalnya acara kan, butuh acara, kita mau mengadakan sebuah acara butuh dana segala macam, itu tingkatannya lebih lagi seperti itu. Untuk jadi menurut Ustazah organisasi itu penting. Pentingnya itu pertama untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Bener nggak Reta? Iya, Selama ini bener nggak? Udah 3 tahun nih Reta di sini, bener kan? Iya. Reta ngerasanya udah mulai percaya diri. Dulunya kelas 7 masih malu-malu, malu ya banget, kan? iya. Terus sekarang Reta menjabat jadi apa sih kalau nggak salah? Sekretaris. Oh, sekretaris BPH ya. Iya. Nah, waktu itu kalau mungkin yang kelas yang baru-baru nih, Kak Reta nih dulu ikutan ini juga ya Reta ya, apa namanya? Debat. Ya, debat ketua AXO-OSIS. Nah, itu juga kan menumbuhkan rasa percaya diri, belajar public speaking, bener nggak? Ya, benar. Belajar public speaking, bersosialisasi, bener nggak? Benar. Bersosialisasi sama guru, sama warga sekolah, Bude Pade, bener nggak? Karena AXO-OSIS di SMP Quran Salam ini lebih ke berkaitan ke warga sekolahnya itu sendiri. Jadi lumayan banyak manfaatnya, apalagi nanti kalau di SMA-nya itu diteruskan organisasinya, itu bakal lebih meningkatkan rasa percaya diri, public speakingnya bagus, bisa bersosialisasi dan berbaur dengan teman sebaya, seperti itu. Tapi tuh kadang ada ya sudah, kan ada anak yang dia itu takut buat ikut masuk organisasi gitu. Ya. Entah mungkin dari segi dia takut kewalahan sama Oh, iya, waktunya, betul. sama pembelajarannya, atau mungkin kalau di lingkungan pesantren itu Iya. sama hafalannya, Itu atau dia. mungkin juga sebagai contoh lain ada anak yang mungkin udah mengajukan diri sebagai mencalonkan diri sebagai ini, tapi ternyata dia nggak keterima, jadi dia berkecil hati. Jadi ada beberapa orang yang takut untuk berorganisasi. Itu gimana sudah? Kalau menurut Ustazah cara penyelesaiannya? Oke, ada ya, apalagi di yang mungkin viewers kita kan nggak hanya SMP Quran Salam ya, ya kan SMP Quran Salam ini tuh ada 2 ya, di pesantren dan sekolah, dan masya Allahnya Ustazah sangat kagum nih, contohnya ya, Ustazah pun sangat kagum sama peserta didik SMP Quran Salam ya, karena dia itu bisa membagi waktu antara belajar di sekolah, hafalan maupun berorganisasi. Nah caranya itu yaitu dengan cara membagi waktu. Kalau misalnya jamnya untuk sekolah, ya udah sekolah dulu diutamakan. Terus kalau misalnya ada waktu untuk jam untuk berorganisasi itu kan berarti di luar jam pelajaran. Ya bisa pulang sekolah kumpul dengan divisinya mungkin ya, sama pembinanya. Begitupun dengan saat kalian halakoh atau menghafal Quran pun harus tetap fokus. Nanti pun akan ada waktunya untuk berorganisasi. Kapan waktunya? Kalian kalau misalnya malam, bahkan Ustazah sih yakin ya, kalian bahkan banyak waktunya nih organisasi di sini gitu kan, di AXO-OSIS ini, karena waktunya panjang. Apalagi kalau malam ya, kalau malam kan Ustazah kalian sering ketemu, sering sharing, walaupun ya yang Ustazah sangat mengaguminya itu kalian di sini tanpa memegang gadget, bener ya? Iya, Nah, benar tanpa gadget tapi kalian bisa menjalankan sebuah organisasi walaupun kalian tidak bisa melihat dunia maya, diberikan fasilitas mungkin ya IT, tapi kan terbatas, benar Iya, ya? Tapi kalian tidak ketinggalan zaman dengan organisasi ini. Nah, untuk orang-orang yang tadi kan yang kata Reta berkecil hati, benar kan sih ya, contohnya nih, Ana mau pilih ini tapi kenapa nggak dipilih ya sama divisinya, Ana pengen banget nih divisi ini tapi kenapa nggak pernah nggak kepilih gitu kan. Nah, sebenarnya orang-orang yang seperti ini tuh harus diubah mindsetnya dari awal. Kalau kalian mau berorganisasi, kalau kalian ingin berorganisasi dan ingin siap, apapun yang diberikan gitu kan, apapun nanti hasilnya itu nggak boleh berkecil hati, harus tetap bersama-sama. Apalagi AXO-OSIS di SMP Quran Salam ini lintasnya itu satu angkatan, bener nggak? Nah. Semua angkatan, semua anggota peserta didik di sini itu kalian menjadi anggota organisasi OSIS iya. tersebut kan, baik itu menjadi koordinator ataupun anggota. Walaupun kalian tidak terpilih nih, misalnya Ana pengen banget jadi koordinator divisi ini tapi ternyata nggak kepilih nih, tapi kalian harus tetap menjalani tugas tersebut karena kan kalian satu wadah, intinya satu tempat makan ya kan, harus saling berbaur. Karena kesuksesan kalian di AXO-OSIS ini bukan ini zamannya ini loh, nggak dilihat dari situ, tapi dilihatnya per periode, benar nggak? Tetap akan bangga kalau kita bertugas sesuai dengan porsinya. Jangan mentang-mentang nggak kepilih nih, berkecil hati, tapi menjalankan tugasnya jadi seenaknya aja, males-malesan, nggak mau
kamu aja deh, proker kamu aja, kan ini bukan proker Ana gitu kan, biasa kayak gitu kan remaja sekarang tuh. Nah apalagi kalau dulu ustazah sekolah tuh bahkan lebih sulit Reta. Dulu tuh ustazah sekolah organisasi yang jadi OSISnya itu nggak semua angkatan, bahkan hanya beberapa saja. Jadi kadang kalau ngelihat anak OSIS tuh kayak takut ya, so eksis deh kan. Dulu waktu kan ustazah nggak ini ya, bukan pondok pesantren ya, sekolah biasa. Jadi di sana itu OSISnya bukan seperti ini. Makanya ustazah melihat di sini tuh kebersamaannya masya Allah banget ya, di SMP Quran Salam ini semua peserta didik menjadi anggota, diberikan kesempatan untuk berorganisasi, diberikan kesempatan menjadi anggota divisi. Kalau di sekolah lain belum tentu. Nah di sekolah lain emang sih beda-beda, tapi yang kemarin pengalaman ustazah sendiri SMP dan SMA itu kalau kita nggak ikutan OSIS atau ekskul itu kita jadi kayak peserta didik yang biasa aja. Iya, cuma belajar udah. Nah itu nggak boleh seperti itu, jadi dihindari. Nanti kalau kalian di SMA ternyata bukan di pondok lagi gitu kan, diusahakanlah bisa aktif di organisasi intranya atau di luar gitu kan, di ekskulnya seperti itu gitu. Guys, dengerin apa kata Ustazah Ayu. Jadi jangan pernah takut lagi buat berorganisasi. Betul sekali. Sudah dengar Ustazah itu di periode 2023-2024 ini Ustazah dapat amanah untuk menjadi pembina K3. Ya. Sudah, Alhamdulillah. boleh kali ya sudah Apa ngasih tuh? kesan atau pesan buat divisi K3 tahun periode 2023-2024. Oke, alhamdulillah. Kesannya alhamdulillah ya, masih dipercaya jadi pembina OSIS ya. Senang tentunya bisa ketemu kalian dengan karakter yang berbeda lagi gitu kan, teman-teman anak-anak peserta didik yang berbeda karakternya, beda cara ngasih taunya gitu kan. Kalau untuk K3 ini kan lebih ke fokusnya ke kerapihan, kebersihan dan kenyamanan ya kalau di SMP Quran Salam ini. Jadi ustazah di sini ya gitu hanya memberikan amanah ustazah menjalankan tugasnya itu mensosialisasikan tentang K3-nya lah, anak-anaknya lah, seperti itu. Untuk kesan, kalau untuk pesannya pokoknya untuk khususnya ya, ini boleh kan Reta ya, khususnya nih buat anak-anak anggota divisi K3 tetap semangat ya dalam menjaga lingkungan SMP Quran Salam. Apalagi nih kalau di Ahwat itu seringnya itu berantakannya itu di area jemuran ya, bisa jadi curhat nih ya. Jadi di area jemuran itu kalau bisa difokuskan lagi untuk K3-nya, jangan hanya rapi saat tandif am gitu kan. Jadi harus tetap rapi di saat sekolah, saat halako gitu kan. Diberikanlah, tularkanlah sikap-sikap positif gitu kan untuk K3. Tapi untuk sejauh ini kesannya sudah bagus, baik, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Walaupun kemarin sempat ini Reta ustazah tuh dulu kan jadi indibat ya, terus di reshuffle gitu kan, maksudnya ada pergantian karena sekolah kita kan pergantian kepala sekolah, begitupun pembinanya pun ada yang dirubah. Tapi itu tidak tidak menyulitkan gitu ya, tidak semangat ustazah untuk membersamai anak-anak insya Allah akan sama seperti sebelum dirubah seperti itu. Tapi alhamdulillah anak-anak bisa menerima, ustazah melihat anak-anak aksosis ini tuh walaupun diubah gitu ya pembinanya, tapi alhamdulillah bisa bekerja sama dengan baik dengan dengan para pembinanya. Cukup baiklah untuk tahun periode sekarang. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini sudah kaget ya sih kalau pas dulu itu Ustazah dipilih sebagai pembina indibat. Sedangkan Ustazah itu banyak dikenal sebagai Ustazah yang lucu, humble, terus kayak gitu-gitu. Terus harus jadi pembina indibat yang tegas, keamanan kayak gitu. Sudah kaget atau gimana? Pastinya Reta luar biasa itu kagetnya. Kadang suka bingung, aduh ini indibat kerjanya harus gimana ya. Tapi berjalannya waktu ustazah belajar dari Ustazah Fika, Ustazah Bini yang sebelumnya menjadi pembina divisi indibat pun belajar bagaimana walaupun kita biasanya ceria gitu kan, biasanya nggak pernah marah, tapi ada satu sikon kalau misalnya kita harus tegas ya harus tegas. Kalau dulu ustazah senangnya kenapa indibat itu ya itu karena ustazah senang megang kunci. Karena kemarin ngelihat teman-teman ustazah di indibat kan suka megang kunci, dicariin kan kayaknya lucu banget ya. Ternyata jadi doa kemarin sempat 3 bulan ya jadi divisi indibat. Alhamdulillah diamanahi seperti itu. Alhamdulillah anak-anaknya juga
antusias gitu kan, maksudnya ustazahnya juga jadi enak bekerjanya bersama mereka. Tapi untuk kesannya itu kaget aja sih, bagaimana sih caranya biar tegas. Sebenarnya ustazah kan nggak bisa tegas ya, tapi alhamdulillah sharing sama teman, sama pembina lain, sama anak-anak juga gitu kan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Begitupun saat reshuffle, ustazah beralih nih dari yang keamanan menjadi kebersihan gitu kan, alhamdulillah bisa sharing bareng sama pembina yang sebelumnya dan anak-anak yang baru ustazah emban ini, alhamdulillah sampai sejauh ini ya nggak pernah ada yang gimana-gimana, alhamdulillah. Seperti itu Reta. Kalau boleh tahu, sebelum di periode ini, Ustazah itu pernah, sebelum Indibat sama K3, itu Ustazah pernah menjadi pembina apa aja Ustazah? Oh, selama Ustazah saat masuk sini ya? Oke. Jadi Ustazah kan masuk di SMP Quran Salam ini tuh tahun 2019. Ya, 2019 sampai 2020 itu Ustazah 2 tahun berturut-turut megang divisi Lugoh. Lugoh tahu kan Reta, bahasa gimana ya, mentang-mentang guru bahasa Indonesia kali ya dimasukin ke bahasa gitu kan. Awalnya Ustazah bingung. Pasti dong, namanya juga guru baru kan di menjabat divisi Lugoh. Sedangkan anak-anaknya sudah pintar dengan bahasanya sendiri gitu kan. Tapi lagi-lagi Ustazah jadi pembina pun belajar dari anak-anak. Kayak kemarin Ustazah waktu Lugoh megang mahkamah, ya kan, di mahkamah ada beberapa yang melanggar, disuruh hafalan gitu kan. Hafalan Ustazah jadi tahu kosakata bahasa Arab, bahasa Inggris. Itu sih yang bikin kesan yang baik lah di divisi Lugoh. Walaupun nggak banyak kerjanya sebenarnya Ustazah kalau divisi Lugoh. Terus 2001 2022 masih periode 2001 2022 itu Iya kalau nggak salah itu Lugoh juga. Terus tahun kemarin 2023, periode 2022-2023 tahun kemarin Ustazah menjabat di BPH. Kebetulan bareng sama Bu Alimah, Bu Hikmah kan dulu kesiswaannya, sama Bu Sita. Nah itu kalau BPH kan lingkupnya lebih luas ya kan, pegangannya nggak hanya satu divisi, kita harus melihat divisi-divisi lain ya kan, merangkul divisi lainnya. Itu sih yang ya, itu juga kesannya alhamdulillah baik. Dan sekarang Indibat dan K3 di dalam 1 tahun ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Tapi kalau dari Lugoh, BPH, Indibat, sama sekarang ini K3, itu Ustazah paling enjoy itu megang yang mana? Oke, kalau dibilang enjoy, Ustazah lebih milih, kalau boleh pilih ya, semuanya Ustazah nyaman dengan anak-anaknya, karakter anak-anaknya. Ustazah nyaman, anaknya bisa diajak kerjasama, diajak debat ya kan, bahkan diajak debat, diajak marah-marahan itu pernah ya, sampai didiemin Ustazah pernah sama anak-anak tuh kan. Nah makanya yang paling kalau kenyamanan semuanya enjoy. Tapi kalau boleh milih, Ustazah mendingan pilih yang gak banyak kerjanya. Contohnya, kalau ini bukannya mendisklaimer ya, maksudnya semua divisi pasti banyak kerjanya, tapi selama pengalaman Ustazah menjabat pembina di sini ya gitu, Ustazah lebih senengnya sedikit kerjanya itu yang kayak itu di divisi Lugoh. Lugoh kan cuma bagian tugasnya mahkamah gitu. Tapi itu sambil belajar manfaatnya, sambil belajar Ustazah banyak kosakata yang Ustazah tahu dari bahasa Arab maupun bahasa Inggris gitu. Kan selama ini Ustazah nggak pernah belajar itu kan, kayak gitu. Tapi waktu pas Ustazah tahu Ustazah itu masuk sini nih, terus Ustazah tahu Ustazah bakal jadi pembina OSIS, itu Ustazah kayak gimana? Oke, waktu masuk sini emang sudah diberitahu saat wawancara interview melamar pekerjaan di sini sudah ditahu. Tupoksi kita tidak hanya menjadi guru mata pelajaran, tapi bisa menjadi guru pembina ekskul, pembina OSIS, dan pembina pramuka, dan itu harus siap. Nah, kalian nih asal kalian tahu ya, pembina ini sebenarnya pembina OSIS itu tidak pernah sepeser pun dibayar oleh lembaga gitu ya. Maksud dari sini Ustazah kenapa ngasih tahu, biar tahu aja nih, ternyata guru-guru di sini tuh benar-benar ingin anak-anak itu berproses bersama di organisasi AKSO OSIS ini. Walaupun kita tidak dibayar, kita nggak masalah gitu. Yang penting kitanya bisa memberikan yang terbaik untuk ini. Ustazah sih udah tahu ya, pas awal masuk sini diberitahu seperti itu, ya sudah dijalankan saja. Dan alhamdulillah sejauh ini dari keluarga Ustazah mendukung gitu kan buat kemajuan AKSO OSIS di SMP Quran Salam, ya kenapa enggak gitu. Jadi tetap istilahnya
cukup nggak kaget, nggak ini juga sih, bahagia aja. Bahkan jadi ini loh, kalau kita berorganisasi itu ustazah jadi hiburan sendiri. Ustazah sebagai guru ya, ustazah jadi pembina ekskul, pembina OSIS itu jadi hiburan sendiri dengan rumitnya pekerjaan di kelas ya kan. Jadi wali kelas, guru mata pelajaran, tapi ketemu sama anak-anak yang berbeda lagi kan, itu bikin hiburan tersendiri bagi ustazah. Itu sih yang penting gitu Reta. Di sini kan juga sudah selain menjadi pembina OSIS, pastinya juga sudah menjadi ibu rumah tangga, menjadi wali kelas, menjadi guru mata pelajaran, ditambah-tambah lagi menjadi pembina OSIS. Itu kira-kira gimana tuh sudah cara memanage waktu supaya semuanya itu kebagian rata, terus ya ke-manage lah waktunya. Nah makanya itu dia belajar organisasi. Kenapa Ustazah bilang belajar organisasi? Karena kalian kalau sudah masuk ke organisasi, kalian tahu nih gimana sih cara manage waktu yang baik, bagaimana sih biar kita tetap belajar dan kehidupan private kita tuh bisa dijalani dengan seimbang. Itu belajar organisasi, itu jawabannya sih. Makanya ustazah dari awal suka gila banget organisasi gitu kan, sampai kuliah pulang malam jam 2 pagi. Orang tua sebenarnya tahu gitu kan, tapi nggak pernah bilang ya berapa kali pulang pagi ke kosan gitu. Apalagi nanti pasti Reta akan mengalami hal seperti itu nanti di dunia perkuliahan kalau mau aktif di organisasi gitu kan. Yaitu manfaatnya sekarang, manfaatnya saat kita sudah tumbuh dewasa, saat diberikan beban tugas yang banyak gitu kan dari lembaga, dari atasan, karena kita sudah punya fondasi, kita udah belajar berorganisasi mungkin ya, jadi bisa manage waktu nih, mana sih yang harus diprioritaskan, mana yang enggak. Itu jawabannya itu belajar organisasi kalau mau. Jadi kalau misalnya ditanya gimana sih manage waktunya, karena ustazah waktu itu udah kenyang dengan organisasi ya, jadinya sekarang sudah terbiasa bagaimana sih bisa memanage waktu, mana sih bagian untuk di sekolahnya, di rumahnya gitu kan, seperti itu. Iya, jawabannya tetap ya berorganisasi. Betul. Jadi berorganisasi itu penting banget ya teman-teman buat kita, apalagi yang remaja. Kita ini masih muda dan kita harus baik-baik, harus pintar-pintar memanage waktu atau memanfaatkan waktu. Apalagi sekarang itu ada yang namanya pergaulan bebas. Dan kita tuh harus benar-benar ngejagalah diri kita, melakukan hal-hal yang positif seperti yaitu ikut berorganisasi, ya, betul sekali. Terus ikut hal-hal yang lain seperti ekstrakurikuler dan yang lain-lain. Dan itu harus kita olah secara baik. Jadi lebih baik kita itu berikut organisasi daripada nongkrong-nongkrong gak jelas yang ujungnya itu jadi rehabilitas. Nah itu mendingan kita ikut organisasi aja ya saja ya, daripada nggak jelas-jelas gitu. Iya, daripada kalian nanti ya, khususnya nanti kalau kalian sudah keluar gitu kan dari pesantren ini gitu kan, dari lulus nih, apalagi yang nanti kalian akan beranjak dewasa gitu kan, pasti nanti kalian akan menemukan hal-hal yang beda dengan di sini ya. Itu dia, ikutlah organisasi yang bisa membawa kebaikan untuk kalian sendiri. Itu sih gitu. Oke, teman-teman, kayaknya panjang ya Reta ya. Iya, cukup panjang ya teman-teman. Cerita ustazah dari mulai beliau SMP, mengikut organisasi, SMA, kuliah, sampai sekarang itu menjadi pembina OSIS. Alhamdulillah ya sudah. Alhamdulillah. Bisa istiqomah ya, istiqomah tetap gitu. Seperti ini terus, amin. Kira-kira ada ini nggak sih, ada pesan buat OSIS-OSIS di luar sana selain OSIS-OSIS SMP Qur'an Salam, atau mungkin buat anak-anak sekolah gitu-gitu yang lain-lain? Ya, kalau pesan ustazah ya, kalian tetaplah ikuti, mumpung waktu kalian masih panjang. Remaja ini tuh cepat, nggak akan terasa. Nah, jadi carilah perbanyak teman, perbanyaklah organisasi, perbanyaklah mengikuti ekskul-ekskul di dalam sekolah kalian, karena kerasanya nanti saat dewasa ya, kerasanya nanti saat usia-usia di atas 25 tahun, saat kalian kecemplung di dunia pekerjaan, itu akan berasa mengingat. Sekarang ustazah pun sama, jadi ingat
di zaman ini itu kan kalau organisasi itu nggak hanya manage waktu ya, kekuatan mental juga Iya, betul nggak sih? betul. Ya kan, mental pun akan teruji. Beneran deh, ini percaya deh, dari organisasi mental kita akan teruji. Bagaimana kita akan ditekan sana sini gitu kan, itu diajarin di organisasi itu. Bagaimana ditekannya, LPJ-nya harus kelar sampai ini, bener gak? Betul. Ya kan, LPJ-nya harus kelar di deadline sampai ini, proposalnya mana gitu kan? Nah itu dia. Nah makanya harus ikutlah berorganisasi gitu ya, bukannya ustazah maksa ya, tapi untuk orang yang mungkin ada yang pendiam, apa sih bahasanya kalau yang introvert ya. Introvert. Ya. Kalau ada kan ada beberapa yang kepribadiannya yang merasa nggak pede, cobalah ikut organisasi, ikut-ikutan aja dulu sama teman-temannya. Nah tapi nanti walaupun ada rasa bosannya pasti ada, tapi insya Allah akan kerasanya nanti di masa dewasa kalian. Buat semuanya, khususnya buat anak-anak ustazah yang di Aqsa OSIS SMP Quran As-Salam, teruslah berproses bersama di dalam sebuah organisasi ya, karena dengan kalian berorganisasi banyak manfaat yang tidak tersirat, istilahnya tidak ditampakkan ya, tapi akan bermanfaat di kemudian hari saat kalian nanti dewasa. Insya Allah semua yang akan kalian lakukan, apalagi itu dengan nilai yang positif, hal yang positif dalam berorganisasi, ikuti ekskul ya kan, itu insya Allah akan mendapatkan selain pahala ya, selain pahala yang dihitung gitu kan, insya Allah akan mendapatkan manfaatnya nanti saat kalian beranjak dewasa. Tetap semangat terus ya untuk pelajar semuanya, daripada kalian nongkrong aja jelas, scroll handphone terus ya kan, apalagi yang di luar pondok ya, mendingan kalian ikut aktif di dalam sebuah organisasi di sekolah kalian masing-masing, seperti itu. Oke, terima kasih ya Ustazah. Sama-sama Reta. Oke, untuk teman-teman semua jangan pernah takut buat berorganisasi, karena organisasi itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita, apalagi untuk remaja di generasi milenial ini. Oke, mungkin cukup sekian episode pada podcast kali ini. Jangan lupa pesan dari kami, kembangkan dunia digital di generasi milenial. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye. Syukran Reta. Bye bye. Dadah.